Selamat sore, Pak. Selamat sore, dari mana Mas? Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, Pak. Oh, Perkenalkan, nama saya Zaki Ramadan. Kalau boleh minta waktunya sebentar, saya ingin mewawancarai usaha Bapak. Apakah berkenan, Pak? ya boleh silakan. Apa yang perlu disampaikan? Baik, yang langsung pertanyaan saja ya, Pak. Iya ya. Boleh diperkenalkan nama dan jenis usaha Bapak? Kalau nama jenis usaha saya itu saya namai Jakarta Fried Chicken atau JFC. Oh, baik. Sejak kapan usaha ini berdiri, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau awalnya sih sebetulnya sekitar 95 itu di Jabodetabek, untuk di Cilacap itu sekitar tahun 2000, awal tahun 2000. Kita mulai buka di Cilacap. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi Bapak membuka usaha ini, Pak? Untuk latar belakang intinya kenapa saya berpikir untuk usaha wira swasta khususnya jualan itu Heeh, karena saya punya prinsip daripada kita kerja heeh, ikut lembaga ataupun instansi ataupun yang lainnya intinya heeh. saya lebih condong memang basic saya itu suka wirausaha, Oh, berdagang lah ya. pedagang intinya untuk usaha mandiri. Oh, usaha mandiri baik, Bu. Karena di samping itu, kalau kita punya usaha, paling tidak kan kita bisa memperdayakan masyarakat lebih banyak, Oh, ya bisa benar. membantu sesama, minimal ya keluarga atau Keluarga. saudara itu terlebih penting, gitu. Merangkul lah ya yang Merangkul ya terdekat. bisa membantu. Baik, baik. Selanjutnya, apa visi atau harapan Bapak terhadap usaha ini ke depannya, Pak? Ya visi misi saya intinya karena itu usaha yang saya jalankan itu kan basicnya memang asal muasalnya bukan dari Indonesia, Oh, khususnya dari Amerika, Amerika. Texas, ya kan. Heeh. Nah, saya sendiri dulu kan nggak paham juga awalnya, cuman kebetulan karena ini bisnis keluarga, Mm-mm. kebetulan keluarga saya ada yang bisa dan saya diajak untuk usaha waktu itu di Jakarta. Setelah kurun lebih 5 tahun itu, terus saya mencoba untuk usaha di Cilacap. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa jalan dari tahun 2000 itu. Ya di Cilacap kurang lebih udah 26 tahun. Oh, baik, baik. Lalu, bagaimana alur pelayanan mulai dari pelanggan memesan hingga menerima pesanan, Pak? Kalau boleh. Kalau teknisnya kita kan untuk prosesnya di rumah. Kalau Oh, di kita rumah. belinya ayam itu langsung ke Mm-mm. pengusaha itu, pengepul itu, distributor ayam khusus yang menyuplai ayam ke pedagang-pedagang kayak gitu. Cuman Heeh. kita itu langsung pesen di situ dan dipotong di sana. Oh, Jadi diambil bulunya sama jeroannya itu iya. dibersihkan semua, kita tinggal ambil udah bersih. Sampai Ada rumah sampai dipotong. rumah, adapun prosesnya kan harus dipotong-potong sesuai ukuran yang kita inginkan. Mm-mm. Karena setiap potong kan beda-beda harganya, antara dada, paha, sayap, dan lain-lain itu beda-beda. Makanya ya kita yang motong sendiri. Kalau sana kemungkinan kan nggak tahu Heeh. ini ukuran ayam berapa. Kebetulan ayam di Jakarta sama di Cilacap kan beda. Kalau di Jakarta itu dulu sama, Heeh. ukurannya 1 kilo lebih ya segitu semua. Jadi potongannya sama. Kalau di Cilacap nggak bisa. Nggak usah. Di daerah itu, selama saya di daerah itu nggak ada yang ukuran ayamnya rata kayak itu, nggak ada. Baik. Ada kadang besar, ada yang kecil. Nah itu kan perlu keahlian juga. Hmm. Bagaimana caranya kita mengolah barang itu supaya nilai jualnya pantas, Heeh. cuman kita juga nggak rugi. Oh, Gitu. Setiap ayam potongannya itu kadang nggak beda-beda, khusus di iya. daerah. Kalau di Jakarta sama semua. Jadi udah ditakar ya, Pak? Ya udah dikira-kira lah Heeh. bahasanya. Kalau boleh tahu, menu yang paling best seller sama jam paling rame di outlet Bapak itu jam berapa ya? Kalau menu bestseller semuanya itu sebetulnya sih konsumen banyak yang suka, tapi yang sering dipertanyakan atau sering dicari itu antara dada, paha, sayap. Kalau kepala sama hati agak kurang.
Kebetulan jumlahnya juga nggak begitu banyak kan, kepala sama hati. Yang banyak ya tetap dada, paha atas, terus paha bawah sayap itu. Yang umum. Oke. Selanjutnya kalau boleh tahu Pak, pencatatan penjualan ini apakah masih menggunakan buku atau udah menggunakan ya kayak teknologi yang sudah ada saat ini atau aplikasi gitu Pak? Kalau untuk pencatatan itu kita memang ada laporan masing-masing lapak itu, ada laporan tiap hari. Mhm. Itu tinggal mereka itu standar lapak itu bawa berapa ekor atau berapa kilo itu udah ada hitungannya sendiri. Nanti ada laporannya tiap hari. Nanti di situ kan kadang ada yang sisa, kadang yang habis, kan beda-beda. Terus di samping itu untuk meningkatkan pelayanan kita itu memang sekarang udah merambah ke dunia digital kayak Oh. TikTok, Facebook, sama Instagram itu ada yang ngurusin itu mamanya sama anak saya. Nah, kemarin belum lama ini kan banyak konsumen kita yang minta untuk pembayaran dengan basis dari QRIS itu, Heeh. ya Wih, pembayaran lewat digital digital itu, nggak perlu pakai uang cash, sekarang udah bisa. bisa digunakan. Semua lapak kita 5 lapak itu, 5 cabang. Berarti bisa pesan online juga ya Pak? Bisa, Bisa. nanti kan ada via WA atau WA. telepon langsung bisa. Kebetulan semua kan tinggal satu tempat, satu Heeh. manajemen, nggak misah-misah. Itu tinggal langsung ke admin ya sudah, langsung ditangani, begitu. Baik, Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya, kendala terbesar apa yang Bapak hadapi dalam menjalankan usaha ini, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau kendala itu sebetulnya nggak ada, bisa dikatakan nggak ada, cuman ya itu intinya kendala yang jelas itu dari produk, terutama dari harga ayam. Oh, Itu harganya. aja. Kalau produk-produk yang lain, kalau sudah mulai harganya melonjak ya udah melonjak, nggak susah turunnya. Tapi kalau ayam itu kalau lagi turun-turun, kalau lagi naik itu ya naik. Naik. Itu nggak bisa diprediksi. Tergantung perusahaan sana, PT perusahaan itu mau kasih harga berapa-berapa, kita ngikutin aja Oh, perkembangannya. Sedangkan kita kan jualannya harga tetap. oh tetap. Nggak harga ayam naik, kita naikkan nggak bisa. Karena saya intinya untuk biar konsumen itu lebih percaya. Oh, Jadi resiko bagi kita itu memang resiko. Kalau harga ayamnya naik ya otomatis profit kita berkurang. Itu tuh nggak masalah biasa. oke, oke. Selanjutnya, apa kesulitan yang sering dialami dalam maaf, maaf. Eh, iya benar. Apa kesulitan yang sering dialami dalam pencatatan penjualan atau pengelolaan usaha, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau kesulitan-kesulitannya saya rasa nggak ada karena kita bikin sistem manajemen yang simpel, Pak. Oh, Jadi cukup setiap lapak bawa ayam berapa, terus untuk bahan baku yang lainnya kan udah kita siapin di rumah. mm-mm. Minyak, tepung, dan lain-lain itu udah siap di rumah, tinggal seperlunya membawanya. Nggak ada kendala apapun. Bener cuman itu harga ayam paling kan kadang naik turun aja itu. Sama kondisi ekonomi yang umum itu kan lagi musim apa, Oh, misalkan lagi musim anak sekolah oh, ataupun lagi musim hajatan kayak gitu biasanya itu mempengaruhi. oke. Terus ada lagi karena kita kebetulan usahanya di area Kota. maritim atau laut, kan di Cilacap di samping kawasan industri juga kawasan perikanan atau Oh, hasil laut, ya kan. Nah itu biasanya kalau lagi nelayan itu lagi pendapatannya lumayan itu biasanya mempengaruhi juga. oh, Omset kita otomatis lebih banyak biasanya. Maksudnya jualan kita lebih cepat laris, cepat laku dibandingkan kalau nelayan itu lagi bahasa Cilacapnya itu pahila, kurang beruntung lah, oh, kurang hasil itu heeh. bisa juga mempengaruhi. Kalau boleh tahu siapa kompetitor Bapak dalam bidang usaha ini kalau di daerah Cilacap? Banyak itu kompetitor kita dari KFC, CFC, terus Rocket, terus apa itu belum itu yang gede-gede istilahnya Heeh. ya kan, yang lain-lain banyak lah. Terus dari
UMKM sendiri itu kayak seperti saya itu banyak yang dulunya saya tahun 2000 di sini belum ada, kecuali CFC sama KFC, sekarang udah yang hampir tiap gang itu udah ada lapak-lapak kayak gitu. Hampir seluruh jalan itu baris itu, tapi alhamdulillah sampai saat ini dari awal kita buka sampai sekarang ya masih eksis, masih stabil alhamdulillah. Nggak ada pengaruh yang berarti lah bagi kita. Mungkin udah dipercaya sama konsumen sampai saat ini ya syukur alhamdulillah. Intinya tetap stabil-stabil aja. Baik, baik, baik. Selanjutnya, apa keunggulan yang Bapak bisa ceritakan tentang usaha Bapak ini? Ya kalau keunggulannya sih itu bagi saya tergantung dari konsumen itu sendiri penilaiannya. Kalau saya sendiri kan nggak bisa menilai sejauh itu. Intinya kita itu berusaha gimana caranya konsumen itu puas dengan produk kita atau makanan kita yang kita sajikan. Karena kita kan basicnya jasa. Jadi kita gimana caranya memberi jasa ataupun memberi pelayanan yang baik. Contoh, kita memang berpikir untuk hal khusus makanan, kita prioritaskan kebersihan. Pertama. Kedua, pelayanan. Terus komitmen, tanggung jawab, juga kedisiplinan. Jadi kita pun kalau jual itu, misal kan ada jual, kita jualan nih, terus kadang buka, kadang tutup, itu kan mempengaruhi juga Iya. sebetulnya. Jadi pelanggan bingung ya? Bingung, ini Kadang masih buka, buka. Nah, kalau kita sebisa mungkin tidak ada liburnya, kecuali hari-hari penting atau tertentu hari aja. raya lah ya. Ya hari raya itu juga paling berapa hari. Itu kalau hari raya, terus kalau enggak ada kepentingan keluarga. Lainnya itu kita selalu jualan terus, aktif terus. Karena itu kan bisa mempengaruhi konsumen juga. Tingkat kepercayaan konsumen. Betul. Selanjutnya, jika ada bantuan teknologi, bagaimana apa yang paling ingin Bapak tingkatkan agar usaha ini menjadi lebih baik? Kalau misalnya, gini, kita akan membantu ada bantuan teknologi, bagian apa yang paling ingin Bapak tingkatkan agar usaha ini menjadi lebih baik, Pak? Ya kalau sekarang kan zamannya digital. Setahu saya itu banyak itu kayak rival-rival kita itu kan pada bikin promo kayak di TikTok ataupun di mana itu kan. Ya kita sih sudah mulai itu, cuman karena kita basicnya di kaki lima kan nggak seperti kayak yang di kios-kios atau di ruko-ruko kayak gitu. Ya kita padanya, cuman ya istilahnya cuman memberikan promosi di TikTok terutama itu yang rame itu di TikTok. Alhamdulillah kita di TikTok juga cukup lumayan. Sering FYP. Oh, gitu. Kayak gitu ya. Saya sih nggak tahu FYP itu apa, itu yang tahu itu mamanya sama anak-anak. Makanya sering konsumen itu pada paham lebih intinya membantu lah untuk pemasaran, sangat membantu itu. TikTok, promosi ya. Sama Facebook itu sebagian, tapi yang dominan kayaknya untuk saat ini di TikTok. Iya. Karena anak muda sekarang mainnya TikTok. Mainnya TikTok semua. Terus itu kayak teman-temannya anak-anak itu juga sering lihat. Katanya ini Jakarta Fashion kan sering ini. Ya syukurlah. Ya alhamdulillah itu dari TikTok itu lumayan. Banyak itu yang membantu lah. Banyak membantu untuk promosi. Begitu. Ya, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Oh enggak. Sekian. Saya juga terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih Pak. Jadi lebih ramai nantinya. Amin. Monggo Pak, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes.